Halo guys, kali ini kita akan mendaki Gunung Ciremai setelah 3 bulan terpending. Dan ini pertama kalinya kita naik mobil bareng-bareng ya. Iya gak? Mantap. Yoi, sampai bertemu di base camp Ciremai. Bisa berkumpul bersama sahabat adalah sebuah kemewahan yang sulit dimiliki ketika memasuki usia yang tak lagi muda. Beragam rencana dibuat agar bisa kembali bersilaturahmi. Ada yang berhasil, namun tak sedikit yang gagal. Untungnya, kami tidak perlu melakukan itu semua. Tinggal di rumpun yang sama adalah sebuah privilege yang kami miliki, karena kami bisa bertemu setiap hari mau sesibuk apapun kami. Walaupun ternyata kami tak terlalu pandai memanfaatkan privilege tersebut. Oleh karena itu, daripada sekedar nongkrong di kedai kopi berjam-jam dan pulang hanya membuat cerita serta punggung yang sakit karena terlalu lama duduk, kami memilih mengukir memori dengan mendaki bersama ke puncak tertinggi Jawa Barat. Seperti yang udah Ucap bilang di awal, pendakian ini itu sempat tertunda hingga 3 bulan lamanya. Mencocokkan jadwal kami itu ternyata tidak semudah memutuskan kencan pertama. Banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan. Kebanyakan adalah tentang pekerjaan. FYI, pendakian kali ini pun hampir diundur lagi. Karena salah seorang dari kami terlalu takut diterjang hujan selama mendaki nanti. Namun pada akhirnya rasa takut itu kalah dengan rasa rindu. Halo teman-teman aku, sekarang udah jam 1:10 kita baru aja sampai di rest area kilometer berapa guys? Rest area 130, kurang lebih tinggal 1,5 jam lagi perjalanan buat sampai ke base camp Ciremai via Apui. Oke, teman-teman pelaku, sekarang jam 1:05 kita mau lanjut OTW lagi ke base camp Ciremai via Apui. Mantap, nanti diupdate lagi ya. Hari Jumat jam 8 malam adalah waktu yang kami sepakati untuk berkumpul dan berangkat menuju base camp pendakian Gunung Ciremai via Apui. Sekedar informasi, Gunung Ciremai memiliki 5 jalur pendakian, yaitu jalur Palutungan, jalur Linggajati, Linggasana, Trisakti Sadarehe, dan juga jalur Apui. Jalur Apui kami pilih karena harga booking online yang lebih murah daripada jalur lainnya. Hanya itu, kami tidak terlalu mempertimbangkan jalur pendakian secara mendalam. Jujur saja, saya agak merasa bahwa pendakian ini kurang persiapan. Mungkin karena minimnya diskusi yang terjadi sebelum hari berangkat. Kami berenam baru aktif mendiskusikannya H-1 keberangkatan. Pada malam itu, kami membicarakan soal logistik, mengecek perlengkapan, hingga teknis keberangkatan. Mendekati base camp pendakian, kami diarahkan melalui jalan yang super sempit, hanya muat untuk 1 mobil saja. Kondisi tersebut terjadi karena jalur utamanya ditutup oleh hajatan warga sekitar. Pada momen ini, kelihayan pengemudi memainkan setirnya yang jadi penentu. Apakah mobil aman dari gesekan atau sedikit tergores? Sayangnya momen tersebut tak sempat saya rekam. Sungguh itu momen-momen yang menegangkan. Ya, sekarang kita udah sampai di Back. Nah, sini. Okay. Sekarang kita udah sampai di base camp Gunung Ciremai Asoy. Ciremai Asoy. Ini kita mau nginep dulu di rumahnya Yayan Ruhian. Mantap. Kita akan naik besok pagi, hari ini nanti pagi, nggak tahu jam berapa. Sebangunnya target sih jam 8. Mantap. Apakah akan mulur? Ya, ini mobil kita nih, mobil kita. Ini. Oke, untuk aku kita OTW jalan ke rumah. Gelap anjir. Pak Yayan, apa? Nih depan sini nih. Lampu. Oh, ini bentar lagi, deket doang kan, bentar lagi nih. Itu rumahnya. Gimana bro, nyupir? Mantap bro. Jalannya sempit tadi ya? Sempit. Nggak sempat kerekam lagi. Kelok-kelok, nggak sempat kerekam dah. Nah, ini base camp kita nih di base camp Payayan. Sekarang jam berapa? 3:30. 3:30. Nih lihat, 3:30. Pakaian gue tuh. Normal. 3:30 di base camp, gokil. Gila. Kita tidur dulu guys. Let's go. Esok paginya cuaca sangat cerah, mentari terlihat dengan gagah tanpa tertutup sehelai awan hitam.
Saya bangun agak terakhir dan teman-teman yang lain sudah sibuk bersiap-siap untuk mendaki. Mereka semangat sekali. Segala ritual dilakukan untuk memudahkan proses pendakian nanti. Ritual wajib yang tak boleh dilewatkan adalah mandi dan buang air besar. Setelah urusan selesai, saatnya mencari sarapan, agar ketika trekking nanti, kami punya tenaga yang cukup. Jadi kita mau makan dulu. Kaki gue masih sakit nih, kacau. Dedikasi luar biasa. Yes. Jadi sekarang carrier gue yang paling enteng kayaknya. Cuman tetap berat anjing. Kami makan di rumah singgah Kang Gigin dengan menu nasi telur seharga Rp10.000. Ini menu yang jarang saya pesan di basecamp pendakian, karena biasanya saya memesan nasi rames. Seberes makan, kami bersenda gurau sembari menunggu mobil pick-up yang akan mengantarkan kami ke gerbang pendakian Gunung Ciremai. Mana bang? Ciremai? Oh yeah. Bawa pestisida. Ya ready mang. Halo, macam aku. Sekarang jam 10 kurang 8. Kita baru mau OTW ke basecamp pendakiannya. Tadi habis makan sarapan dulu di rumah singgah Kang Gigi nih. Kita sarapan nasi telur. Bentar lagi kita mau OTW ke basecamp. Mantap. Akhirnya mobil jemputan kami datang juga. Kami menaiki mobil yang dikendarai langsung oleh Pak Yayan. Dengan mobil bak terbuka, kami bertolak dari rumah singgah Kang Gigin menuju gerbang pendakian Gunung Ciremai. Rute yang harus dilalui cukup ekstrim, dan saya rasa hanya untuk warga lokal saja, karena jalurnya menanjak curam dengan jalan cor yang hanya muat dilalui oleh satu mobil. Apabila berpapasan, salah satunya harus mengalah. Adrenalin cukup terpacu di sini. Selain jalurnya yang curam, alas bak terbukanya juga kurang tebal, sehingga masih agak sakit ketika duduk. Namun, ketidaknyamanan tersebut cukup teralihkan dengan pemandangan yang luar biasa indah. Coba bayangkan, pemandangan yang indah ini dilihat dari ketinggian 3078 mdpl. Pasti akan jauh lebih istimewa. Selain landscape yang indah, pemandangan tanaman sayur yang ditanam dengan rapi pun cukup menyegarkan mata. Melihat pemandangan yang begitu indah ini, kami hanya bisa berharap bahwa nanti kami juga bisa melihat keindahan alam Jawa Barat dari puncak tertingginya. Rasanya saya sudah tak sabar untuk segera mendaki. Membayangkan berada di puncak gunungnya saja sudah bikin bahagia, apalagi bisa berada di sana langsung. Semoga kami bisa membawamu berada di puncak Gunung Ciremai ya. Ketika sampai di gerbang pendakian, kami harus cek kesehatan lebih dulu, serta registrasi ulang agar bisa mengambil kupon makanan. Oke, teman aku, kita udah sampai di basecamp pendakian. Sekarang jam 10.19. Lagi mau nukerin voucher dulu, makan dan dibungkus buat nanti makan siang biar nggak usah masak. Habis itu paling rencananya mau pemanasan. Habis pemanasan kita bakal start trekking menuju puncak Gunung Ciremai. Begitu kira-kira. Gimana rasanya bro naik ke Ciremai? Belum anjing. Aku jadi udah selesai pemanasan, lagi nunggu teman yang nukerin voucher buat makan siang kita nanti. Terus sekarang mau ke WC dulu, kita review WC di base camp pendakian Gunung Ciremai via Apui. Buat penampakannya ada 3 bangun WC 1, terus 2, terus 3. Terus buat biayanya itu Rp2.000. Dan kondisi WC-nya masih lumayan. Setiap pendaki mendapatkan satu voucher makanan yang bisa ditukar. Kamu bebas pilih mau menukarnya sebelum pendakian atau sesudah pendakian. Kami memilih menukarnya sebelum pendakian dan dibungkus. Jadi rencananya makanan tersebut akan jadi makanan siang kami nanti. Makanan sudah didapatkan, mari mulai mendaki. Namun sebelum itu jangan lupa berdoa ya, biar selamat sampai di rumah. Semoga nggak ada yang cedera, semoga cerah, semoga hujan.
Yes. Dan kita kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Dah, yuk. Saung RT7, Ghost to Ciremai. Sehat-sehat. Saya pikir urusan administrasi sudah beres tadi di awal, tapi ternyata belum. Kami masih harus lapor dan menitipkan kartu identitas di pos sebelum pintu rimba. Di sini kami di briefing dengan lebih detail. Puncaknya juga nantinya ada batasan waktu ya Kang ya. Sampai jam 10 siang dikarenakan kalau lebih dari jam 10 biasanya itu mobil naik atau cuaca gak menentu kayak gitu. Jadi takut ngebayang sama rombongan Kang juga ya. Jadi kalau saya Kang yang pengen nyantai di puncak, palingan diatur summitnya aja. Kira-kira jam 4 atau kurang dari jam 4 lah. Maksimal jam 4 lah ya. Ya, maksimal jam 4. Dan berangkat summit pagi juga diusahain nanti sarapan dulu ya. Jangan sampai kondisi perutnya kosong kayak gitu. Soalnya sering trouble kayak gitu. Di keadaan perutnya kosong. Dari pos 5 ke summit berapa jam? Itu sekitar 2-3 jam. Oh. Itu nyatanya. Itu pendaki pada umumnya. Ya. Nah, dan mungkin untuk pas turun dari puncak juga nanti di sininya nemu persimpangannya Kang ya. Nanti hati-hati aja. Untuk ke Apu sendiri tuh ambil ke kanan kayak gitu. Soalnya untuk di sini tuh sering ada aja kejadian yang salah ambil jalur, entah kasihkan ngobrol atau ikutin pendaki kuningan biasanya. Jadi nanti saling ngetin aja atau saling menunggu di sininya. Kalau udah kumpul semua baru turun dari sini. Oh ya. Nah, dan untuk besoknya aja, untuk nyampe sini lagi paling batas maksimumnya kan jam 6 sore ya. Ya. Syukur sebelum jam 5 sore udah pada nyampe lagi. Ya. Daya mutein Cukup sih ya. Kalau dari pos 5 idealnya ke sini kalau turun berapa lama? kalau biasanya tuh sekitar 4-5 jam. 4 sampai 5 jam juga. Soalnya dari segi barang bawaan juga udah ringan. Iya. Jadi maksimal dari pos 5 jam 12 lah ya. 12. Atau jam 11 lebih baik ya. Oke, kunjung laku. Sekarang jam 11. Kita mulai nanjak ke puncak. Ya jalan. Ya mulai start trekking ke Gunung Ciremai. Agak siangan karena bangunnya siang. Cuman ya udah nikmatin aja. Dan alhamdulillahnya 3 hari ke belakang nggak hujan dan semoga nggak kena hujan di jalan, jadi bisa dapat view yang bagus, terus nggak terkendala suatu apapun. Amin. Mantap. Tepat pukul 11 siang, kami mulai melangkahkan kaki menyusuri jalur pendakian menuju puncak Ciremai. Bagi saya pribadi, puncak bukanlah yang utama. Yang paling penting adalah kebersamaan, rasa saling mengerti, dan pulang dengan selamat. Oh iya, harapan kami untuk mendapatkan view yang indah nanti semakin besar. Karena saya mendapatkan informasi bahwa 3 hari ke belakang itu belum terjadi hujan sama sekali. Saya berjalan dengan perasaan yang bahagia. Semakin lama saya berjalan, semakin kepikiran dengan informasi yang saya dapatkan tentang cuaca. Bukankah kalau belum hujan selama 3 hari berturut-turut justru pertanda yang agak kurang baik ya? Karena kemungkinan hari ini hujan akan semakin besar, gitu nggak sih? Ah sudahlah, tak perlu menyesal. Jalani saja apa yang ada di depan, yang penting tetap fokus pada tujuan, yaitu pulang dengan selamat. Buat awal-awal jalur pendakiannya masih enak banget, belum terlalu nanjak, treknya juga masih tanah jadi nggak terlalu sakit di kaki. Tapi kalau lagi hujan, trek ini bisa jadi sangat licin. Jadi kamu harus ekstra hati-hati ya. Ketika hujan turun dan membasahi jalur, pilihan sepatu akan sangat berpengaruh. Kalau kamu salah pilih sepatu, ya siap-siap aja sering jatuh. Jam 11:30. Masih OTW pos 1. Ketika memasuki hutan pinus, jalur mulai agak terjal, namun belum terlalu menyiksa. Vegetasi hutan pinus cukup rapat, jadi bisa melindungi kami dari teriknya matahari di siang hari ini. Mendaki di siang bolong itu sebetulnya cukup menyiksa, apalagi baru jalan dari base camp. Rasanya itu pengen puter balik aja. Tapi ya gimana, namanya juga konsekuensi dari keputusan yang udah diambil, jadi mau nggak mau ya dijalanin aja. Karena setiap keputusan itu pasti punya risiko.
Jadi buat koncomlaku, pertimbangkan dulu resikonya sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai kamu menyesal, karena ketahuilah penyesalan itu akan selalu datang terlambat. Saya nggak bakal bilang kalau di depan namanya pendaftaran, jadi nggak usah ditungguin. Jadi lutut gue itu lagi kena ITBS karena lari. Makanya gue sebenarnya nggak pede untuk naik ini, cuman karena gue nggak enakan. Jadi ya udah deh gitu kan. Cuma sebenarnya so far masih aman. So far so good. Tapi gue yang takut tuh turunnya, karena ketika lu downhill lu kan nahan tuh kayak puyol. Let's go, kita udah di pos 10. Tapi gue pengen cerita. Jadi gue baru beli jam Garmin 165. Gue berharap tuh gue tahu ketinggian, gue tahu berapa lama lagi ke pos 1, 2, 3. Ternyata malah yang kepake jam Garmin gue, jam Huawei gue yang dipakai Alip. Dia tahu ya? Anjir, berapa ketinggiannya? Di 165 nggak ada asu. Mantap. Oke, koncomlaku, jadi kita udah sekitar 17 menit jalan dan baru ada di ketinggian 1570-an mdpl. Jadi masih panjang perjalanan buat sampai ke pos 1. Nah, sejauh ini treknya tuh masih aman banget, nanjaknya belum terlalu nanjak. Terus ini juga lagi agak landai, jadi nyaman. Cuma nggak tahu setelah masuk ke hutan lagi bakalan kayak gimana treknya. Cuman ya dinikmatin aja, namanya juga naik gunung. Mantap. Pendakian kali ini sebetulnya saya cukup matang dari segi jalur. Selain udah nonton vlog pendakian orang-orang, saya juga download maps offline. Jadi bisa lebih tenang ketika mendaki. Nggak perlu sibuk nanyain pos 1 udah deket belum ya? Berapa lama lagi nih buat sampai? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi sial, ternyata titik-titik vital yang ada di maps tersebut kurang presisi. Tadi saya bilang, buat ke pos 1 masih jauh. Tapi ternyata pos 1 ada di depan mata. Saya merasa tertipu. Terkadang bukan tekanan dari alam yang bikin mental kita lemah, tapi isi kepala kita sendiri. Nah, kalau gitu nih, langsung rekam nih. Lagi lucu.